suruh masuk ke kali, kalian harus masuk tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang namanya ketaatan. Nah, sekarang saya akan berikan satu perintah dan Anda harus ikuti apapun perintah itu, dengan catatan harus ada dimulai kata. Ini siapa yang pernah mendengar permainan Simon Says? Nah, tahu kan? Oke, sekarang Simonnya kita ganti, ya, dengan Pasian. Pasian itu Parasian, kita singkat jadi Pasian. Ya, jadi kalau ada kata-kata diawali dengan Pasian, Anda ikutin. Tetapi kalau tidak diawali dengan kata Pasian, jangan ikutin. Ya, ngerti ya? Ngerti? Oke, contoh. Pasian berkata angkat tangan kiri. Nah, angkat tangan kanan. Nah, yang angkat tangan kanan itu salah. Karena ada pasiannya, ya. Gitu ya, ngerti ya? Oke, kita ulangi lagi. Seperti biasa, nanti yang kalah duduk kita hukum, ya. Oke. Pasian berkata angkat tangan kiri. Pasian berkata angkat tangan kanan. Turunkan. Masih kata. Sebelum ada perintah berikutnya jangan melakukan gerakan lain. Pasian berkata turunkan. Oke, ini ya. Oke, sekarang ini tadi percobaan, kita mulai permainannya. Jadi Anda nggak boleh salah, jangan salah dulu, nanti kita hukum. Oke, siap. Pasian berkata angkat tangan kiri. Pasian berkata angkat tangan kanan. Pasian berkata goyangkan tangan ke kiri ke kanan. Ya, berhenti. Oke, pasian berkata berhenti. Oke, teruskan. Oke, pasian berkata turunkan. Oke, baik. Orang 3 orang. Oke. Pasian berkata tangan tinggal. Oke, pasian berkata goyangkan pantat kiri kanan. Oke. Pasian berkata goyang lagi kencang. Yo. Ya, ayo makin kencang. Pasian berkata lebih kencang lagi. Oke. Berhenti. Pasian berkata berhenti. Oke. Sekali lagi. Pasian berkata tangan kiri di depan. Pasian berkata tangan kanan di depan. Pasian berkata goyangkan kiri kanan. Oke. Goyang lagi cepat. Iya. Pasian berkata goyang lagi cepat. Oke, berhenti. Oke, pasian berkata berhenti. Pasian. Baik. Sudah turun kan? Berhenti. Jangan turun. Baik. Pasian berkata turunkan tangan. Oke, baik. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk. Nah, oke, tepuk tangan untuk permainannya sudah selesai. Yang 6 orang duduk, yang lain berdiri. Yang berdiri sekarang duduknya di luar kursi. Hukumannya gampang. Inilah
hari Minggu? Oke, sebentar. Pernah? Tahu? Ya. Pada hari Minggu ku turut ayat ke kota. Ya, itu ya. Kalau semua kan? Tahu? Oke. Kita nyanyi bersama-sama, tetapi kita nyanyi sambil berjoget. Nah, berjogetnya nanti begitu lagu dimulai, kalian semua menghadap ke kanan. Ada kanan terus. Ya, nanti jalan, oke, sini turun, ya. Jadi bagi nyanyi sambil goyang ini, ya. Pada hari Minggu ku turun ayat ke kota, gitu ya. Naik ke istimewa terus. Tetapi pada saat lagu refrennya, tuk tik tak itu kalian berhenti tuk tik tak itu ini. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, gitu ya. Oke? Baik. Nyanyi sama-sama yang duduk ikut nyanyi lalu. Ya. Pada Satu, dua, tiga. Pada hari Minggu ku turun ayat ke kota, naik dengan istimewa duduk di muka, duduk sambil Pak Kusir yang sedang bekerja, menyanyi kuda supaya baik caranya. Suara kuda. Sekali lagi. Hari Minggu ayat ke kota, naik dengan istimewa duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, naik kuda supaya baik caranya. Tuk tak tik, 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 kuda. Tuk tak tik, tuk tak tik, tuk tak tik, tuk tak tik, tuk tak panas satu kuda. Oke. Baik, ya. Oke, kalian masing-masing. Kalian dihukum kok yang capek saya sih ini. Oke. Ya. Gimana kemarin interviewnya? Oke. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun sedikit ada Mereka Belum sedikit. cuma saya ingin Pak Oh, wah itu saya dijalin tumbal ya. Oke, siapa yang merasa pasti lulus pada saat interview? Angkat tangan. Pede aja pede. Lo kenapa tidak angkat tangan? Ya, pasti ada rangkaian lainnya. Hah? Karena interview bukan apa ya satu-satunya indikator untuk lolos. Kamu merasa tidak yakin pada saat interview? Tidak juga. Oke. Siapa yang merasa tidak yakin pada saat interview? Artinya bukan tidak yakin. Wah, ini bakalan melalui. Siapa yang merasa itu? Ada nggak? Bisa nggak? Jadi semua yakin lulus. Insya Allah lulus Pak. Lulus. Wih, pasian. Kayaknya kemarin interviewnya salah deh. Gitu ya. Kalau semuanya lulus mah interviewnya salah. Oke, baik. Ya, nah, baik kenapa ini? Itu biasa naik mobil. Mau nggak naik motor itu? Belum tentu. Ya, itu yang terjadi dalam diri saya belakangan. Kita tahu, saya dalam bekerja bertahun-tahun impian saya dibawa. Saya dikasih fasilitas mobil dan saya bisa beli rumah, walaupun dengan pinjam. Ya,
Saya bekerja kalau tidak salah lupa ya. Kalau tidak salah ingat. Kalau tidak salah ingat, saya bekerja setelah 3-4 tahun gitu ya. Itu baru dapat fasilitas mobil. 3-4 tahun itu pun dapat fasilitas mobilnya bukan mobil baru, mobil bekas. Bekas bos saya. Ya. Saya dapat fasilitas itu dan bukan cuma dapat fasilitas, tetapi diberikan mobil itu untuk saya. Jadi dikasih yang mobil bekas. Ya. Tapi lalu saya digantikan fasilitas mobil yang lebih baru. Nah, sejak saat itu saya selalu kemana-mana bawa mobil sampai pensiun. Dan ketika pensiun, ya, mobil masih tetap diberikan. Kami bisa menggunakan sekitar 3 tahun setelah pensiun, saya masih menggunakan mobil. Tetapi karena saya udah pensiun, mobil fasilitas mobil ditarik. Saya tidak dapat mobil lagi. Jujur, waktu punya satu kendaraan motor sudah tua, Mio tahun 2008. Dan saya terpaksa harus naik Mio. Dari Tangerang ke Jakarta naik motor Mio, ya, selama 1 tahun. Itu awalnya berat sekali. Tapi setelah 1 tahun saya mulai terbiasa. Karena terpaksa saya sebenarnya bisa naik kendaraan umum, tapi naik kendaraan umum butuh waktu yang lama dan ya kendaraan umum di Jakarta itu tidak menyenangkan. Dan setelah 1 tahun saya naik motor ke kantor naik Mio, ya, anak saya sudah mulai kuliah dan kuliahnya udah offline. Dan sebelumnya online, ya, kuliahnya offline dan dia butuh kendaraan. Saya harus melarangkan motor Mio itu dikirim ke anak saya kuliahnya di Malang, ya, di Brawijaya, ya. Kirim ke Malang dan saya tidak punya kendaraan. Untuk teman saya, teman baik saya, dia ada kendaraan yang tidak dipakai, ya, tapi masih bagus. Motor Satria itu motor Suzuki, ya, kita kopling. Dari Mio itu matic, naik kopling, itu penyesuaiannya cukup lama. Ya. Dulu saya biasa waktu muda biasa naik kopling, sekarang harus naik kopling lagi. Ya, kadang-kadang mati-mati itu awal-awal biasa. Okay? Naik Satria memang enak kalau pendek, karena Satria katanya motor maling karena itu larinya gila. Ya. Tapi kalau dipakai jauh tuh udah. Ya. Saya terpaksa naik motor Satria selama 2 tahun, ya, sampai suatu saat saya dapat hadiah dari bos saya, Pak Andre. Saya diberikan motor NMAX. Bedanya dari naik Satria ke NMAX itu beda. Lebih nyaman dikit, ya, tapi perjalanan dengan motor saya itu sudah saya lewati dengan dari mobil langsung anjlok ke Mio, terus ke Satria, dan sekarang naik lagi ke NMAX, ya. Oke, sulit tapi itu saya jalani. Nah, Anda pasti nanti akan mengalami situasi seperti ini dalam perjalanan hidup Anda. Kapannya saya nggak tahu, tapi pasti akan mengalami. Dan kalau Anda mengalami, Anda
Anda tidak bisa kembali ke posisi yang dari nyaman ke tidak nyaman, tidak dibiasakan, itu Anda akan drop dan bisa terus. Ya. Tergantung sejauh mana perbedaan antara nyaman dan tidak nyaman itu Anda bisa lewati. Semakin dropnya jauh, jaraknya antara nyaman dan tidak nyaman semakin sulit. Ini yang membuat Anda harus sadar. Jika kita ingin berubah, kita harus keluar dari lingkaran nyaman, dan ini sulit kita lakukan. Kenapa? Terjebak dalam Nyaman. rasa nyaman itu menjebak kita. Bukan secara tiba-tiba, perlahan-perlahan, ya. Dulu waktu saya dapat mobil bekas. Udah nyaman, darinya punya mobil bekas, udah nyaman. Lalu mobil bekasnya diganti sama mobil yang lebih baru, tambah nyaman lagi. Ya. Dan terus nyamannya terus bertambah. Tapi begitu udah nyamannya levelnya tinggi, di drop sampai tidak punya apa dan harus naik motor. Wah, itu luar biasanya senang. Ya. Oke. Nah, kita tidak boleh berlaku dengan rasa nyaman yang kita miliki. Ya. Ini yang memang harus Anda sadari. Zaman Anda dan zaman saya berbeda. Nanti pekerjaan Anda perubahannya ini akan cepat. Dan orang-orang yang lama sudah bekerja di satu perusahaan, sudah terbiasa dengan pola kerja, cara kerja yang lama, tiba-tiba berubah. Ini sulit untuk ikutin. Dan yang untung adalah Anda yang baru masuk, yang bisa mengikuti, Anda lebih cepat dan lebih bisa mengikuti daripada yang lama. Oke, tapi gilirannya nanti gitu. Anda yang sudah lama, begitu masuk orang baru, Anda yang sulit mengikuti orang baru lebih mudah. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Setiap ada perubahan sistem, cara kerja, Anda harus mau mengikuti. Jangan terpaku dengan kata-kata, Pak, dulu nggak gitu. Ya dulu nggak gitu, sekarang memang beda. Itu yang kata-kata itulah yang membuat Anda sudah masuk dalam zona nyaman. Ya, kedua, harus mau keluar dari kawasan nyaman agar bisa sukses. Oke, dan ini prinsip yang memang terlihat sudah. Sulit. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Ngomongnya apa? Tapi jalaninya itu pernah mati. Ya. Tapi prinsip ini kalau Anda pikirkan, nanti Anda bisa berjuang dalam kawasan nyaman. Nah, kenapa kita sulit keluar dari kawasan kenyamanan? Karena kita tidak sadar, terjebak. Dan ada rasa tidak nyaman kalau kita mau berubah. Dan adanya rasa takut. Takut kehilangan sesuatu, takut kehilangan yang sudah kita miliki, takut kehilangan yang sudah biasa kita lakukan. Ya. Dan terhadap kebiasaan pola. Oke. Dan kita tidak mau pola. Kita harus belajar dari kegagalan. Sama seperti keberhasilan, sukses. Ya. Sukses itu adalah kesempatan lawan kemampuan, ya. Ada kesempatan, ada kemampuan, Anda bisa sukses. Kegagalan itu juga merupakan sebuah proses.
prosesnya adalah gimana antara kemampuan kita dengan kesempatan kita ini tidak ketemu, dan yang membuat demikian ya, kegagalan itu terjadi karena kita tidak yakin akan kemampuan diri kita dan tidak mau mencoba lagi. Itu kata kuncinya. Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak mampu dan Anda tidak mau mencoba lagi, disitulah yang namanya kegagalan. Kalau masih Anda punya kemampuan dan mau mencoba lagi, pasti ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Namun tidak konyol-konyol, karena ini memakan proses dan butuh waktu untuk balik ke posisi yang sebelumnya atau yang menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau belajar dari kegagalan, karena dengan kegagalan kita dapat memperbaiki. Dan yang ini yang bisa membuat kita tercegah untuk jadi gagal lagi. Oke? Dan membuat kita jadi semakin baik. Pernah mendengar satu istilah seorang pelaut yang baik, pelaut yang hebat. Dia berasal dari laut yang keras, laut yang ganas, bukan laut yang tenang. Kalau Anda berada nelayan, Anda hanya berlayar di laut yang tenang, Anda tidak jadi apa-apa. Tapi kalau Anda berlayar di laut yang keras, yang ganas, yang penuh banyak tantangan, itu baru namanya Anda menjadi seorang pelaut yang tangguh. Karena Anda belajar banyak dari kejaman laut yang membuat Anda semakin maju. Ya. Maka kalau nanti Anda dalam perjalanan karir, Anda biasa-biasa aja tidak mengalami kesulitan, jangan bangga. Kenapa? Karena tidak jadi orang hebat. Tapi setiap kali Anda mengalami kegagalan, setiap kali Anda mengalami kesulitan dan Anda berhasil, itu yang membedakan Anda. Dulu orang-orang yang dipekerjakan di apotek itu adalah orang farmasi, lulusan farmasi. Sama dulu yang namanya metret itu semuanya lulusan farmasi atau dokter. Nggak ada yang dari lulusan dari dua bidang itu. Tapi sekarang siapa yang lulusan farmasi? Siapa yang lulusan dokter? Tidak ada. Semua kalian bukan lulusan dokter atau farmasi, tidak ada hubungannya dengan obat. Maka kalian ditunjuk 2 minggu untuk menguasai orang-orang yang lulusan farmasi atau dokteran yang harus Anda punya ilmu minimum sama dengan mereka. Anda tidak separah itu. Anda paling enggak, saya nggak tahu nanti 1 tahun di satu tempat, ya itu masih niat. Tapi kalau ada yang 3 bulan sekali tidak, Anda jangan frustasi. Itu artinya Anda mendapatkan kesempatan untuk bisa lebih maju dari yang lain lebih cepat. Itu yang harus kalian sadari, ya. Nah, ada satu kalimat. Ini didapat pada saat tahun 2000 berapa saya lupa, kita mengadakan outbound dan setiap peserta outbound disuruh menghafalkan kalimat ini. Coba dalam waktu 2 menit Anda hafalin. Orang-orang sukses adalah orang yang pernah gagal, tapi dia bangkit kembali. Gagal, dia bangkit kembali. 1 kali dia bangkit lebih banyak dari gagal, maka dia akan. Hafalin, dan tes. Ya. Orang yang sukses adalah orang yang pernah dia gagal, terus dia bangkit lagi, terus dia gagal lagi, dia bangkit lagi, terus dia gagal lagi lebih dari 1 kali, kemudian gagal, dan dia bangkit lagi, dan itu akan menjadi sukses pada akhirnya. Oke, kurang lengkap. Siapa yang bisa melengkapi? Oke,
Gak lengkap sama luka ya. Ya, Sama sama. gurunya. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang pernah gagal, tapi dia bangkit kembali. Gagal, dia bangkit kembali. Sekali dia gagal, dia bangkit lebih banyak kembali. Kuncinya apa? Oke. Siapa lagi yang mau coba? Ya. Ambil mendekati lebih dekat. Orang-orang yang sukses adalah orang yang pernah gagal, bangkit kembali, gagal, bangkit kembali, sampai dia sekali bangkit kembali, dia akan sukses. Oke. Yuk. Lanjut. Orang yang sukses adalah orang yang pernah gagal, namun dia bangkit kembali. Saat dia sukses, dia akan mengembalikan semua kegagalan dia, dan itulah orang yang sukses. Nah, dikurangin. Malah berkurang. Siapa lagi? Ya. Oke. Orang sukses adalah orang-orang yang pernah gagal, tapi dia masih gagal. Tapi dia jika dia bangkit kembali lebih baik daripada gagalnya, maka dia akan sukses. Oke. Siapa lagi yang mau coba? Tato. Ya, boleh. Orang yang gagal, dia akan kembali. Gagal, tapi bangkit kembali dia gagal. Dia adalah orang yang sukses. Oke, masih kurang. Yuk. Silakan. Orang-orang yang sukses adalah orang yang pernah gagal, tapi dia bangkit kembali. Gagal, dia bangkit kembali. Tapi satu kali dia bangkit dari kegagalan, maka itu adalah orang yang sukses. Tepuk tangan. Sebenarnya kalian ini agak bodoh. Kenapa? Kenapa saya bilang kalian agak bodoh? Saya suruh ngapalin kan saya pernah ajarin kalian. Kalian itu bukan orang pintar. Kenapa nggak ada yang ngomong sih tadi? Kenapa nggak ada yang ngomong? Itu yang namanya orang gagal itu, ya, dia tidak kreatif. Saya suruh ngapalin dan saya tidak melarang Anda suruh tidak konten. Coba kalau tadi ada yang pintar bikin Anda foto terus Anda baca, selesai. Ya, oke? Ya. Oke, nah, ini yang mesti kita lakukan. Kita harus membuat arti gagal yang berbeda dari yang sebelumnya. Gagal itu artinya belum sukses, bukannya tidak sukses, tapi belum sukses. Apa bedanya tidak sukses dengan belum sukses? Kalau belum akan. Kalau belum masih ada kesempatan untuk bisa berhasil, ya. Kalau iya, itu artinya udah tidak ada kesempatan lagi. Nah, kerja. Kadang-kadang Anda gagal bukan karena Anda punya masalah yang sulit, tetapi kadang-kadang Anda kerjanya belum keras, belum maksimal. Dan Anda harus kerja lebih keras lagi. Kalau Anda sudah kerja lebih keras, masih gagal, yang harus Anda lakukan ganti caranya. Ingat pelajaran pertama PTH, pikiran tidak hasil. Gimana cara mengganti caranya? Gimana? Apa yang mesti dirubah? Pikirannya dirubah. Kalau Anda punya pikirannya sama, pasti caranya sama. Itu mirip seperti yang tadi. Ya, disuruh ngapalin, Anda betul-betul ngapalin tanpa punya cara yang lebih baik supaya lebih hafal. Nah, ini cara pikir kita harus lebih
cerdas itu lebih kreatif. Ya, oke. Nah, yang keempat artinya kita telah belajar sesuatu dari kegagalan. Itu yang membuat kita akan menjadi lebih bersemangat untuk mencoba terus. Ya, baik. Kita dalam menghadapi kegagalan itu biasanya ada dua cara. Ada orang yang reaktif, yang bergantung pada situasi menyalahkan orang lain. Ada orang yang proaktif, itu mengontrol situasi dan menyalahkan diri sendiri. Oke, contoh orang yang reaktif seperti apa? Dalam menghadapi kegagalan, orang reaktif cenderung lebih menyalahkan kondisi dan diri. Contohnya seperti di keadaan yang tidak oke, mungkin. saya tanya sama kamu. Kalau kamu misalnya omsetnya nggak naik-naik, gimana orang reaksi menjawabnya? Masa pergi. Oke? Iya, iya. Ya, gimana jawabnya orang reaksi? Selain tadi masalah ini. Ya, orang reaksi. Ya Pak. Ya, Pak. Pak. Edo, gimana orang reaktif menjawabnya? Produknya kurang bagus. Produknya kurang bagus, oke. Di sana. Kalau saya satu tim bersama sama Jo, saya bakal bilang ini semua salah situasi, ini salah Jo yang nggak target, akhirnya kita jadi gagal sebenarnya kita sendiri Pak. Oke, apalagi Ujian, banyak ujian itu yang paling sering. Ya, oke, di sini. Kalau orang proaktif gimana menjawab? Dia lebih mikirin alasan apa, kenapa dia nggak sampai target, dia bakal berpotensi kehilangan ini gitu. oke, contohnya Contohnya ya dia pasti akan melihat oh mungkin kurang gunjingan atau kurang semangat lagi menunggu dokternya gitu sih Pak. oke, kalau beneran nih kamu dimana, kamu nggak target, jadi jawab Ya mengakui atas kesalahan diri saya sendiri, saya mungkin malas Pak, kurang dia untuk mengejar target itu. Oke, jadi jawabannya apa? Waduh maaf Pak, saya memang sedang males Pak. Habis ya? Jadi kalian juga bakalan jadi proaktif loh. Jadi kalian kalau ada pernyataan atau pertanyaan yang membuat Anda gagal, Anda selalu berusaha untuk mencari alasan supaya aman. Betul? Enggak lah juga sih. Ya? Enggak. Kemudian Ya, benar Pak enggak. awas ya, Pak Marsian. Nanti kalau di antara 21 orang ini dia tidak berhasil, dicek alasannya reaktif atau proaktif. Oke. Kenapa sih kita harus proaktif, tidak reaktif? Kenapa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Oke. Kalau kita reaktif, lalu kenapa dia reaktif? Karena terlalu mementingkan omongan orang lain. Ya, tapi kenapa bisa jadi jelek buat kita kalau kita reaktif? Karena kita nggak pernah maju Pak. Tidak pernah maju. Kalau saya lebih mikir ke PTH tadi sih Pak. Karena pikiran kita kalau udah negatif, tindakan kita bakal negatif, hasilnya juga negatif. Oke. Sekarang saya tanya sama kalian. Kalau ditanya misalnya kenapa omsetnya nggak naik, jawabnya reaktif, Pak. Lagi musim hujan, banyak hujan. Kira-kira reaksi dari atasan Anda apa? Kenapa nggak pakai jas hujan? Oh, musim hujan ya? Ya oke. Lalu Anda merasa bersalah nggak? Iya. Enggak, Anda sudah merasa aman karena Anda dianggap benar. Lalu Anda punya keinginan untuk berperbaiki nggak? Enggak.
karena udah aman. Itulah kenapa banyak orang kalau ditanya kegagalan dan jawabnya reaktif, satu yang ingin dia dapatkan, dia tidak disalahkan dan dia merasa aman. Tetapi ketika kita proaktif, itu efeknya sangat besar buat kita. Sorry Pak, saya memang sedang malas. Itu langsung atasan, ya jelek buat kita kan? Nggak enak. Terus apa yang harus kita lakukan? Perbaiki. Karena udah diangkat, dia kan jelek. Nah ini kenapa Anda selalu reaktif? Karena Anda selalu berusaha menghindar supaya merasa aman. Ya, ketika Anda proaktif, resikonya lebih besar, tetapi Anda akan lebih baik untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Oke. Nah, ada sebuah film yang menunjukkan bagaimana seorang masuk dalam yang namanya comfort zone dan dia mengalami satu kegagalan dan sulit untuk balik lagi. Pernah mendengar film Rocky? Rocky film apa? Ini ya, Rocky ini sebagai ini cerita beneran ya, sebagai petinju profesional. Dia berhasil, tapi dia masuk dalam comfort zone dan dia sulit keluar. Tapi dia berhasil. Kita melihat kenapa dia masuk dalam comfort zone dan bagaimana caranya dia keluar dari comfort zone.